بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pemirsa, kita kembali lagi di kisah teladan. Masih kita menceritakan sosok sahabat yang mulia, Sumamah bin Utsal. Tadi kita menceritakan bagaimana Sumamah bin Utsal memberikan embargo ekonomi sehingga membuat rakyat-rakyat Mekah menjadi kelaparan ketika itu. Dan ya akhirnya ya dengan surat, dengan perkataan melas, orang-orang kafir Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya membuka embargo dari Sumamah bin Utsal. Rasulullah mengabulkannya dan kembali orang-orang Mekah bisa merasakan nikmatnya gandum tadi. Masya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kembali cerita Sumamah bin Utsal. Dah, singkat cerita nih pemirsa, berjalannya waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun keimanan yang ada di dada dari Sumamah bin Utsal masih tertancap teguh di atas keimanan. Kita tahu bahwasannya bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang berbondong-bondong untuk murtad dari agama Rasulullah. Banyak orang yang tidak mau membayar zakat ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu bala tentara yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang telah murtad. Salah satunya adalah di bumi Yamamah, karena muncul ketika itu yaitu Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi ketika itu. Nah, tapi disitulah Sumamah bin Utsal keimanannya betul-betul ya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun seperti itu banyak orang yang murtad dari Bani Hanifah, dia tetap nih pemirsa untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengembalikan orang-orang yang ada di Yamamah untuk kembali ke agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali kepada Shiratal Mustaqim. Dia pun berkata kepada orang-orang yang murtad, wahai orang-orang anak-anak Bani Hanifah, kenapa kalian murtad? Kenapa kalian mengikuti orang yang mengajak kepada kegelapan? Ini udah jelas nih, perkataan ini mengajak kepada terang benerang. Firman Allah lebih baik daripada perkataan dari Musailamah Al-Kadzab yang maknanya pun kita bingung untuk mendengarkannya. Kemudian ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Sumamah bin Utsal ya mengatakan kepada orang-orang kafir yang murtad di bumi Yamamah ketika itu, cobalah kalian bandingkan ya firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan atau yang dikatakan oleh Musailamah Al-Kadzab sebagai katanya apa nih, surah baru katanya. Nah, coba dibandingkan. Kemudian Sumamah bin Utsal ya membacakan surah Ghafir ayat yang 1 sampai 3. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafirid dambi wa qabilit taubi sadidil iqabidit taul, ya, la ilaha illahu ilaihil masir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang artinya ya Hamim, ya sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni segala dosa dan menerima segala taubat. Ya, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk akan kembali. Masya Allah. Coba bandingkan nih sama perkataan Musailamah Al-Kadzab.
Ya Difda, wahai kodok. Lucu nih pemirsa nih. Kemudian, wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan. Emang cleaning service? Kodok mau suruh jadi OB. Perkataan Musailamah Al-Kadzdzab nih pemirsa. Ya. Kemudian, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan. Emang dia bocah-bocah main kobok-kobok air. Bandingkan nih pemirsa ya. Perkataan firman Allah yang mulia memiliki makna yang sangat luar biasa dibandingkan dengan perkataan Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi mereka ya udah, kita tahu jawaban mereka. Kami tahu Musailamah Al-Kadzdzab ini adalah pembohong besar. Tapi kami ya ta'assub aja sama dia. Ya bodoh amat, dia salah-salah, tapi kami bela. Inilah nih kesalahan orang-orang Yamamah. Makanya hancur dia kan, kena kaum muslimin ketika itu. Bagaimana Khalid bin Walid membantai mereka di dalam apa itu namanya itu, sebuah kayak ruangan ataupun stadion itu kan, habis dia kan. Begitulah pemirsa, bagaimana kehebatan Al-Bara' bin Malik untuk membuka gerbang yang ada di Yamamah ketika itu, diserbu sampai habis itu seperti jadi lautan mayat. Kita tahu ceritanya dahulu kan. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai seterusnya ya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal terus berjuang, berdakwah, mengembalikan orang-orang yang murtad, ikut perang ya untuk mengembalikan bumi Yamamah ke dalam harumnya Islam, untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ketika itu orang sudah banyak yang murtad, orang sudah banyak yang meninggalkan agama Islam, orang sudah banyak memerangi khalifah ya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Nah, tapi Sumamah bin Utsal tetap dia mengajak untuk kembali, wahai Bani Hanifah, ayo balik, kembali ke pemikiran yang jernih. Kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan kalian ta'assub, jangan kalian ikuti perkataan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Dia itu pembohong, nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi udah mengatakan ana khotimul anbiya. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah memang penutup para nabi. Jadi la nabi wala rasulah ba'da. Nggak ada nabi, nggak ada rasul ba'da atau setelah Muhammad SAW. Terus berdakwah Sumamah bin Utsal, mengembalikan tauhid, ya, mengembalikan keinginan ataupun keislaman yang ada di bumi Yamamah ketika itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sumamah bin Utsal terus berjihad sampai ajal menjemputnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kisah dari Sumamah bin Utsal. Semoga saja kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surganya bersama para sahabat-sahabat yang mulia dan tentunya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah sahabat yang mulia ini, Sumamah bin Utsal. Semoga kita bisa menerima kebenaran dari apa yang kita lihat dan kita tidak menghakimi sesuatu dari hanya kita mendengarkan perkataan orang lain yang belum tentu faktanya itu benar. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.